Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menyaksikan video ini, Ibu ingin memastikan kalian tetap semangat dan tentunya sudah siap untuk belajar. Jadi, sholat jamak ini berasal dari kata jamak yang berarti mengumpulkan. Nah, sedangkan menurut istilah, sholat jamak ini adalah menggabungkan dua waktu sholat ke dalam satu waktu sholat. Misalnya, pada sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Nah, itu disebut dengan sholat jamak. Namun ada syarat khusus untuk melaksanakan sholat jamak, yaitu ketika kita sedang dalam perjalanan yang jauh. Perjalanan ini sejauh 16 farasak atau sekitar 81 km. Nah, selanjutnya sholat jamak ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan juga sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takdim dan apa itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takdim adalah sholat jamak yang dikerjakan di awal waktu sholat yang pertama. Jadi, misalnya sholat asar dan sholat zuhur dan sholat asar. Jadi sholat zuhur dan asar ini dikerjakan di waktu zuhur. Nah, sedangkan sholat jamak takhir ini kebalikan dari sholat jamak takdim, yaitu sholat yang dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Misalnya pada sholat zuhur dan asar, berarti mengerjakan sholatnya di waktu asar. Adapun syarat sah dari sholat jamak takdim dan juga sholat jamak takhir, sebenarnya syarat sahnya sama, yang membedakan hanya niatnya saja. Yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama. Jadi ketika kita menjamak sholat, kita harus mendahulukan sholat yang pertama, yaitu sholatnya secara berurutan. Misalnya dari sholat zuhur, kemudian sholat asar, dari sholat asar kemudian kemudian misalkan dari sholat maghrib ke sholat isya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu berniat menjamak sholat. Tentunya sebelum sholat kita itu harus ada niat untuk menjamak. Nah, selanjutnya yang ketiga dikerjakan secara berturut-turut. Maksudnya adalah sholat yang kita kerjakan itu harus berurutan. Jadi, misalkan kita mengerjakan sholat zuhur dan asar, jadi kita mengerjakan sholat zuhur dulu kemudian sholat asar. Begitupun dengan sholat maghrib dan isya, maghrib dulu kemudian isya. Nah, selanjutnya tetap dalam keadaan bersafar. Jadi syarat sahnya sholat jamak dan sholat qashar itu adalah kita masih dalam keadaan bersafar. Selanjutnya kita tidak boleh bermakmum kepada mukim atau orang yang menetap di daerah tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu kita tahu bahwa kita itu boleh menjamak sholat. Di sholat qashar itu berasal dari kata qasara yang berarti meringkas atau memendekkan. Jadi jika secara istilah sholat qashar ini adalah meringkas atau memendekkan jumlah rakaat sholat yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang bisa diqashar itu hanyalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak dapat diqashar karena jumlah rakaatnya bukan 4 rakaat dan memang tidak ada dalil yang memperbolehkan untuk mengqashar sholat subuh. Pun syarat sahnya dari sholat qashar yang pertama yaitu melakukan perjalanan jauh dengan jarak 16 farasak atau sekitar 81 km seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, selanjutnya tentunya perjalanan ini bertujuan untuk kebaikan, bukan perjalanan di mana perjalanan ini ditujukan untuk kemaksiatan. Jadi tentunya perjalanan ini adalah perjalanan untuk kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, perjalanan ini dituju untuk ke suatu tempat tertentu. Tentunya kita itu sebelum melaksanakan perjalanan pasti kita ada punya tujuan kan, apalagi dengan perjalanan yang cukup jauh. Nah, selanjutnya sholat yang diqashar ini harus sholat yang berjumlah 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan juga isya. Selanjutnya kita itu syarat sah selanjutnya yaitu kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang menetap atau tadi disebut mukim. Selanjutnya juga kita tahu bahwa kita itu sebenarnya boleh mengqashar dan menjamak salat. Setelah kita tahu nih apa itu salat jamak dan apa itu salat qashar, kemudian kita gabungkan. Jadi salat jamak qashar itu adalah menggabungkan dua waktu sholat ke dalam satu waktu sholat sekaligus meringkas jumlah rakaatnya yang semula 4 menjadi 2 rakaat. Jadi misalnya kita mengerjakan jamak sholat zuhur dan juga sholat asar, tapi kita qashar juga. Jadi kemudian sholat zuhur dan asarnya ini teringkas menjadi 2 rakaat. Niat sholat jamak takhir misalnya pada sholat jamak maghrib dan sholat isya yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jama'an takhiri lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan salat isya dengan jama' takhir karena Allah Ta'ala. Jadi, untuk pelaksanaan salat jama' dan qasar ini, yang pertama kita berniat menjama dan juga sekaligus mengqasar salat. Kemudian kita salat seperti biasanya, yang membedakan tadi ya hanya di niatnya saja dan juga jumlah rakaat serta waktunya. Dan ketika tahiyat akhir kita langsung berdiri dan melanjutkan salat yang kedua dengan membaca niat tanpa diselingi doa dan juga zikir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai positif yang terkandung dalam salat jama dan salat qasar. Yang pertama ada sebagai bukti kemurahan dan rahmat atau juga anugerah dari Allah kepada manusia. Jadi dari salat jama dan salat qasar itu kita tahu bahwa itu tuh bentuk kasih sayang, bentuk rahmat, bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi bentuk kasih sayang Allah, bentuk rezeki dari Allah itu bukan hanya mengenai materi saja, tapi bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah kita secara mudah dan diringankan, itu juga bentuk rezeki dan anugerah dari Allah. Nah, yang selanjutnya kedua, membuktikan bahwa ajaran Islam itu mudah dan tidak memberatkan umatnya. Jadi dari salat jama' dan salat qasar ini kita tahu bahwa salat jama' dan salat qasar ini merupakan bentuk kemudahan bahwa dalam Islam kita itu sudah diberikan keringanan untuk melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun dan kapanpun kita itu berada. Selanjutnya yang ketiga, menunjukkan bahwa tanggung jawab itu harus dikerjakan seberat apapun. Jadi dari salat jama' dan salat qasar kita itu belajar bahwa kita itu sebagai umat muslim memiliki tanggung jawab dan kewajiban bahwa kita tetap harus melaksanakan salat dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita, karena kita sudah diberikan keringanan dengan salat jama' dan juga salat qasar. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran dan materi kita hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu rasa sampai di sini. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran dan video selanjutnya. Bye bye.